Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohman Rohim, mahasiswa Universitas Subang, program studi Sistem Informasi, dengan nomor pokok mahasiswa D1A 200034. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Sarda, S, SH, MIP, MAP. Adapun resum dari buku ini dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Di dalamnya membahas tentang istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta India, bahasa kasta Brahmana, yang menurut Muhammad Yamin, perkataan Pancasila memiliki arti secara leksikal. Panca artinya 5, sila vokal I pendek artinya batu sendi, alas atau dasar, sila vokal I panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Secara terminologis, Pancasila sesuai dengan ketetapan MPR nomor 20 garis miring MPRS garis miring 1966 dan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Dasar Negara Republik Indonesia yang sah dan benar adalah sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara historis, proses perumusan Pancasila diawali ketika sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei 1945. Ada 3 tokoh yang berkesempatan mengemukakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pancasila yang bersifat sosiologis di dalam fungsinya sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya, sedangkan yang bersifat etis dan filosofis di dalam fungsinya sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara dalam mencari kebenaran. Selanjutnya membahas tujuan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila mengarah pada moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, perilaku adil dan beradab, perilaku kebudayaan, dan perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan. Bab 2 tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Di dalamnya membahas tentang Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, diawali dengan sidang yang dilakukan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei 1945 dan berhasil tercipta Pancasila pada 1 Juni 1945. Pancasila sebagai lambang negara Indonesia merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 garis miring PUU 10 garis miring 2012 mengurai hal-hal sebagai berikut. Lambang negara Garuda Pancasila bersama bendera negara Sang Merah Putih dan bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa dan identitas bangsa Indonesia. Keempat simbol negara tersebut merupakan cerminan dari kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, perlu diadakan suatu hukum yang mengatur mengenai keempat simbol-simbol negara yang dimaksud. Bab 3 tentang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Di dalamnya membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat mempunyai konsep dasar yang menjadi landasan bagi segala ajarannya. Konsep dasar itu adalah pandangan tentang manusia mempunyai peran sentral dalam filsafat Pancasila. Manusia sebagai subjek maupun sebagai objek. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan. Norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan pemikiran bangsa Indonesia. Bab 4 tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Di dalamnya membahas tentang Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia
dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Bab 5 tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Di dalamnya membahas tentang isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila, muatan sila ketuhanan yang Maha Esa, mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam beserta isinya. Muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya. Muatan sila persatuan Indonesia memiliki arti dan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dengan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, mencakup persatuan secara ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan. Muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negara Indonesia bukan sebuah negara yang didirikan untuk satu golongan, tetapi untuk semua yang bertanah air Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggaraan negara didasarkan pada permusyawaratan perwakilan. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dengan mengutamakan prinsip permusyawaratan yang mampu mewujudkan kesejahteraan sosial. Muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki arti bahwa Indonesia harus memiliki keadilan politik dan keadilan ekonomi sekaligus. Indonesia harus memiliki kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 6 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Di dalamnya membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara, artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara juga bermakna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi. Hal ini tentunya berlaku untuk pemerintah dan seluruh warga negara. Pengertian ini juga ada di dalam Ketetapan MPR nomor 28 tahun 1998. Pasal 1 yang bunyinya adalah Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Bab 7 tentang memahami demokrasi Pancasila. Di dalamnya membahas tentang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Secara umum, pengertian demokrasi Pancasila ialah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan paham yang dianut Indonesia pada masa lalu. Adapun konsep pemahaman demokrasi tersebut jelas berasal dari falsafah hidup negara Indonesia, yakni Pancasila. Hal itu dikarenakan Pancasila merupakan representasi yang mewakili kepribadian bangsa Indonesia dari dulu hingga sekarang. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 8 tentang memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Di dalamnya membahas tentang sebagai pendudukan serta warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban. Marilah kita salami hak-hak dan kebebasan dasar dan hak-hak asasi manusia, apakah yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama, hak asasi manusia dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu hak kebebasan dalam memeluk keyakinan. Yang kedua, hak asasi manusia dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap orang berhak untuk diperlakukan secara sepintas, tidak boleh disiksa dan dihukum secara sewenang-wenang, tidak boleh dihina atau diperlakukan secara melampaui batas. Ia berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang. Yang ketiga, hak asasi manusia dalam sila persatuan Indonesia.
Kesadaran kebangsaan merupakan tanda adanya keinginan untuk mempertahankan hak asasi manusia. Sebab tanpa adanya kesadaran kebangsaan, tidak ada jaminan bahwa hak asasi manusia mendapatkan perlindungan. Yang keempat, hak asasi manusia dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hak asasi ini dalam sila kerakyatan berwujud seperti mengeluarkan pendapat, hak berkumpul, dan berapat, hak ikut serta dalam pemerintahan dan jabatan-jabatan negara, kemerdekaan pers, dan sebagainya. 5. Hak asasi manusia dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dalam sila keadilan sosial ini, hak asasi manusia seperti hak hidup, hak milik, hak atas pekerjaan, dan sistem pengupahan yang baik dan adil diakui. Bab 9 tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di dalamnya membahas tentang konsep nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu yang pertama, terjalinnya hubungan fungsional dan proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara. Yang kedua, penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir, dan hak asasi manusia yang tidak hanya menekan hak atau kewajiban, tetapi terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sedangkan peran lembaga negara dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia untuk menegakkan Undang-Undang 1945 dengan melakukan judicial review atas undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam melakukan kewenangan lainnya sebagai pengawal politik hukum nasional, pengawal konstitusi, dan sebagai penafsir tunggal pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 demi tegaknya hukum dan keadilan. Bab 10 tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalamnya membahas tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara umum merupakan sebuah pola pikir yang dijadikan sebagai landasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisi tujuan nasional serta tujuan internasional bangsa Indonesia, yang berisikan beberapa tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Sedangkan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan tujuan internasional bangsa Indonesia. Pancasila sebagai paradigma dalam penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan dan pembangunan nasional menimbulkan suatu konsekuensi bahwa segala kebijakan yang diambil pemerintah untuk pembangunan nasional haruslah didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Secara umum, Pancasila mengandung nilai-nilai normatif yang dijadikan sebagai ideologi dan dasar negara bangsa Indonesia. Sekian resum dari isi materi yang ada dalam buku pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Carda, SSH, MIP, MAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.